Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah. Ihwah billah. Saat ini saya sedang kopi sama Kang Tono, Kang Jiton, nama panggungnya. Jadi beliau adalah senior saya sekaligus partner saya dalam amaliyah zikir ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang sedikit mengenai pengalaman-pengalaman beliau selama mengamalkan zikir ini. Jadi apa saja kira-kira pengalaman yang menarik bagi Kang Jiton ini, kemudian juga apa perbedaan sebelum dan sudah mengamalkan zikir, sekaligus nanti saya ingin menanyakan beberapa kesan dan pesan kepada kami yang para junior ini agar lebih istiqomah lagi, lebih rajin lagi mengamalkan zikirnya. Dan insya Allah kita akan mulai dengan satu pertanyaan awal. Jadi Kang Tono, saya tidak menyiapkan pertanyaan apapun. Saya hanya akan memulai pertanyaannya dari mulai kapan Kang Jiton ini ikut berzikir atau mengamalkan zikir La ilaha illallah yang ditalkinkan oleh Pangarsa Guru. Silakan Kang Tono. Nyantai aja dulu aja ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah saya diberi kesempatan hari ini bukan untuk semata mengajari ataupun istilahnya pematan mojai kamri. Ini mah cuman pengalaman saya sebelum waktu belajar thariqah berguru kepada Pangarsa dulu sekitar tahun 2009 saya sudah mengenal thariqah itu, bahkan sempat saya belajar pada guru ngaji Alim Batasa. Lanjut. Guru saya ini samping guru ngaji juga mendidik saya guru merangkap, artinya bela diri pencaksilat. Wis, mantap. Alhamdulillah, kebetulan keturunan dari bapak almarhum dari Garut. Jadi orang Garut itu harus, ini sedikit flashback ya. Iya, boleh. Sip, terus. Almarhum bapak saya ini mendidik saya ini secara, kalau ibarat orang Sunda mah jawara gitu. Oh. Jadi yang namanya lalaki, ulah pondok langkah, bahwa di kehidupan, bahwa di segala rupana. Pengalaman saya itu dididik sama almarhum bapak saya ini karena keturunannya ini jangan cengeng. Iya. Jadi laki gitu ya. Kudu jadi jaluk sautuna. Singkat cerita, saya masuk perguruan seni bela diri pencaksilat ini tahun 80-an. Kelas 6 SD. Di situ saya dididik gimana caranya yang namanya kalau antara seni dengan jurus seni merangkap jurus menghadapi kehidupan. Oh iya. Jurus menghadapi kehidupan. Iya. Terus. Jadi ada dua kriteria gitu sama guru saya. Kalau jurus seni intinya kita mencintai gitu
mencintai seni itu sendiri dan wajib kita melestarikannya. Iya. Ya diantaranya inilah seni bela diri ini, yaitu pencaksilat. Kalau jurus kehidupan, kita tidak bisa mencari satu guru karena kehidupan ini akan berlanjut selama masih ada umur gitu. Nah di situ saya sedikit apa ya istilahnya penasaran. Terpikirkan oleh pikiran saya, berarti ada guru kehidupan ini. Dulu belum bisa saya mengatakan ada guru jurus dan ada guru ini batin. Gitu. Merokok ya Pak? Oke, nyantai. Singkat cerita, dari sekitar tahun 80-an itu sampai sekitar STM saya. STM kebetulan STM-nya STM YPK Purwakarta. Itu saya masih aktif sampai menikah tahun 95. Hijrah ke sini dapat orang Jomin. Yang sekarang masih tetap jadi istri, mantan dulu gitu. Di situ saya belum mengenal zikir jahar. Saya mengenal zikir jahar ini ada seorang teman yang dari Bandung, belum saya Salim. Ada seorang dari Bandung, dia main ke sini, terus ikut sembahyang di sini. Nah, singkat cerita, dia berzikir keras, namanya saya nggak bisa sebutkan. Saya perhatikan, kok zikirnya seperti itu. Tapi saya nggak berani gitu nanya. Ngobrol ngalir, udah dia sembahyangnya udah beres, lalu saya beranikan diri gitu kan. Saya tanya, Kang, karena orang Bandung kan. Maaf, setahu saya singkat aja nanyanya. Allah itu kan maha mendengar. Iya. Kenapa kok zikirnya gandeng banget? Oke. Nah teman saya ini mengatakan sikat juga. Iya, Allah itu maha mendengar. Iya. Kata siapa Allah nggak mendengar? Bahkan maha mendengar. Singkatnya dia menjawab begini, sekarang Kang Tono, saya nggak bisa, bukan saya nggak mampu. Kalau saya ngasih penjelasan tentang kenapa zikir harus kencang, harus keras, harus berisik, lebih baik Kang Tono ikut aja sama saya. Singkatnya dia itu Ikhwan Suryalaya, Panom. Berhubung waktu itu saya masih kerja, jadi modal mandir saya Cikarang tahun 97 itu. Ya insya Allah saya ingin silaturahmi, tapi di hati ini ada rasa gitu, penasaran. Kok dia ini kan, saya kenal dia, teman saya ini kan udah lama gitu. Saya tahu dia kesini itu curhat tentang kehidupannya gitu. Segala rupanya kehidupan rumah tangganya gitu. Tapi selama dia juga ini wajahnya nggak memperlihatkan beban masalah besar gitu kan. Sekalipun dia sebenarnya sedang ngadepin masalah. Nah, begitu Pak. Saya tanda tanya nih, heran, ada apa? Kalau saya jadi dia, wah saya udah kemana itu? Istilahnya beban yang begitu, masalah yang berat ini saya nggak mungkin bisa gitu, nggak kuat lah. Dia enjoy gitu. Enjoy ya gitu. Kelihatannya ceria gitu. Jadi sudah nama gitu. Senang gitu Pak. Senang ketinggalin teh. Ada apa? Punya apa sih dia? Singkat cerita, dulu kan belum ada HP Android Pak. HP jadul itu saya SMS-an. Saya ceritain ini saya nggak bisa menjawab karena kan masih belum satu rasa, kata dia masih
baiknya kita silaturahmi aja dulu. Nah entah kenapa singkat cerita itu putus komunikasi itu, ada suatu kejadian lah di sayanya gitu. Nah datanglah Ustadz Salim. Dulu Pak Ustadz Salim belum berumah tangga gitu, masih di sini. Nah kebetulan Pak Ustadz Salim ini thariqat juga gitu. Saya lihat Pak Ustadz Salim di masjid Miftahus Salam yang dulu itu berzikir seperti itu juga. Nah, kok Pak Ustadz Salim sama? Tapi saya nggak tahu bahasa thariqat dulu kan, iya. belum tahu kalau itu thariqat gitu. Kok zikirnya sama dengan teman saya? Jangan-jangan Ustadz Salim juga dari Surabaya nih. Tuh. Minum dulu Pak. Iya bangga. Nah singkat cerita, saya ngobrol, saya tanya sama Ustadz Salim gitu. Dulu kan Pak Ustadz Salim belum DKM. Dan Pak Ustadz gini saya tanya. Oh iya saya dari Bandung, dari Cililin gitu. Di sini saya jadi marbot gitu. Enggak, saya mau nanya itu zikir yang keras itu gimana? Nah, saya masih ingat tuh dulu Ustadz Salim. Katanya harus ada gurunya gitu. Bukan di talqin gitu. Tambah lagi saya penasaran Pak. Ditalqin kan buat orang meninggal maksudnya. Iya, kita juga mau meninggal. Tapi saya belum ngerti tuh, masih tetap simpang siur pikirannya. Waduh, ngeri juga dong kalau saya dianggap mau meninggal mah. Nah, udah singkat gitu, saya perhatiin aja dulu, saya berani itu Pak. Nah, lama-lama gitu. Nah, akhirnya adalah timbul satu kalau ibarat kejadian mah yang di luar apa ya, di luar akal atau logika itu. Berawal dari sebuah mimpi. Saya mimpi kedatangan, ya katakanlah di mimpi itu saya ketemu dengan orang yang belum pernah saya kenali, tapi perasaan saya ini tenang gitu. Itu mimpi itu berturut-turut 3 malam. Saya nggak pernah sembahyang tahajud Pak, terus terang aja dulu. Itu di mimpi saya ketemu. Dia ucap salam, kemudian saya jawab, saya tanya, maaf kek itu, saya kakek siapa? Lalu dia menjawab, saya yang akan menunjukkan jalan kamu menuju apa ini namanya? Selama ini kamu kan mencari ketenangan. Ada seorang, bukan saya belum paham masalah musik itu. Ada, nanti akan datang seseorang yang mengajak kamu. Apa yang kamu cari selama ini? Itu saya bangun Pak. Setelah saya bangun, kok sampai ke mimpi gitu. Tapi saya ingat wajahnya itu. Belum pernah ketemu gitu. Ini siapa? Keesokan malamnya mimpi juga seperti itu juga. Nah singkat cerita, ternyata ada teman juga gitu. Dia silaturahmi ke saya, berhubung sayanya ya kalau ibarat main itu masih main gitu kan Pak, masih jarang pulang gitu. Saya tanya-tanya kan, ngobrol-ngobrol sama dia gitu. Jadi ngobrol ngalahin ngidung nggak karuan, belum terfokus ke arah sana. Dia itu menceritakan, entah kenapa awalnya dari mana, tiba-tiba dia menceritakan dengan ada hubungan dengan mimpi saya gitu. Nah di situ dia mengatakan, ayo dengan saya, siapa tahu apa yang kamu cari itu benar-benar. Nah singkat cerita, saya diajak ya ke Cimaung itu. Saya ke Cimaung,
dulu kan belum gitu, belum ada majelis. Disitulah saya dibawa kalau kayak malam rebola. Itu di situ, mohon maaf Pak, itu saya belum mengenal pengersa gitu. Saya ditanya sama dia, ayo ikut zikir dulu. Dulu masih pakai palet Pak. Iya. Palet itu. Nah di situ ada ya kalau sekarang mau taman gitu. Ya di situ ikut zikir. Begitu habis salat maghrib ya kita langsung zikir itu kan. Kalau nggak salah Ustaz Charlie itu yang bimbing. Saya belum kenal itu. Di situ zikir, bencong. Saya nggak ikut zikir. Cuman ini ada rasa gitu. Antara pingin lari, kalau terkesima nggak takut gitu. Cuman ada rasa antara pingin lari dengan diam. Akhirnya saya merhatiin yang lain gitu, jemaah di situ. Zikirnya lama-lama enak gitu kan. Tapi di sini tuh hati kok ya ada berontak gitu. Kayak ada perasaan yang ingin mengajak keluar dengan yang suruh saya diam gitu. Beres, singkat cerita zikir itu kumpul kan Pak. Habis itu kumpul. Di situ ada acara kalau nggak salah sekarang seperti sekarang ini apa tawasulan itu. Dulu saya belum paham gitu. Nah teman saya ini akhirnya memperkenalkan pada pengersa bahwa saya ini mau ditalkin. Pengersa alhamdulillah dulu saya nyebutnya pengersa itu Pak Ustadz. Di situ saya disampaikan sama teman saya ini ingin ditalkin. Terus pengersa itu menanyakan sama saya dari mana gitu, mau talkin. Tapi nggak langsung Pak, nggak langsung. Itu kata pengersa tuh tar ya minggu depan gitu. Kalau dulu kan sulit ya, sulit Pak. Bener. Singkat cerita pulang kita minggu depan berarti malam merponya. Nah saya datang lagi sama teman saya juga itu. Nah, ke situ juga sama pengersa dibilang lagi minggu depan lagi ya. Singkat cerita alhamdulillah setelah 4 kali saya bolak-balik ke Cimaung karena hati saya ini mengajak pingin gitu Pak. Bukan ini ada rasa gitu. Ini yang saya cari. Walaupun saya belum ketemu gitu. Siapa sih sosok itu yang dalam diri saya ini? Tapi setelah itu saya alhamdulillah ada satu ruangan, saya ditanya itu sama pengersa wudu dulu gitu, abdas dulu gitu. Nah saya abdas, diajak ke satu ruangan, masuk dulu kan ada ruangan. Nah alhamdulillah saya di situ ditalkin. Disitulah saya seperti diperlihatkan layar tancap apa itu kayak film. Di situ saya nangis. Terbayang semua dosa-dosa saya gitu. Seolah-olah direkam gitu. Iya. Begini. Ada itu suatu rasa begitu pengersa ini saya gitu. Bahwa di sini ada seperti aliran listrik gitu Pak. Yang terasa itu menggetar gitu. Renyut orang sudah lama ngerenyet gitu kan. Ke hati ini plong. Singkat cerita selalu amalkan ya. Dulu kan nggak seperti sekarang Pak, kalau ditalkin khusus gitu, nggak ketahuan sama jemaah. Berjalan dengan waktu, saya 2013 ditalkin pengersa. Berjalan dengan waktu, akhirnya perjalanan saya ikut belajar zikir ini banyak sekali ujiannya. Ujian dalam arti kata bukan ujian kenapa. Jadi ini saya pribadi Pak dulu gitu. Karena saya masih awam, aktivitas juga karena dengan ini
hadir ke Cimaung itu terbentur dengan aktivitas saya kerja gitu. Tanpa terasa setahun saya nggak aktif. Disitulah perjalanan menghadapi kehidupan semakin. Akhirnya saya berpikir, kok kenapa saya belajar zikir masalah makin banyak gitu. Beda dengan dulu sebelum gitu. Singkat cerita, saya punya pikiran seperti itu, kenapa kok masalah makin banyak? Nah, terbukanya ini, saya itu pingin Pak, pingin curhat gitu. Dulu kan jarang ustadznya, saya ini pingin kemana gitu. Nggak seperti sekarang kan ada Pak Ustadz Salim. Saya itu pingin mengungkapkan itu, kenapa? Sampai saya setahun nggak aktif tuh, mau kerjaan. Saya memberanikan diri ke Pangarsa, tapi tidak membahas itu. Saya tidak berani gitu mengungkapkan itu. Saya cuma mengatakan, Pangarsa, ampura, saya abdi tos tahun lebih untuk aktif, untuk dongkap. Di situ Pangarsa menjawabnya singkat, ya kemanapun, dimanapun, kalau jauh dengan Allahnya nggak bisa tenang. Seperti itu, saya masih ingat itu ungkapan Pangarsa. Benar juga, dimanapun, kemanapun, kalau jauh sama Allahnya nggak bakalan ketemu dengan ketenangan. Berjalan dengan waktu, akhirnya ada niat tuh, saya mau niat saya pingin aktif lagi. Nah di situ alhamdulillah saya aktif lagi, dan memang setiap permasalahan ini benar-benar apa ya, kalau bahasa ininya Pak, harus ada kuncinya. Saya kerja dulu alhamdulillah enak Pak, punya jabatan kepala gudang sebelum yang sekarang. Gaji gede, tapi nggak tenang. Ini kenapa? Ada apa? Apa ada yang salah dengan saya selama ini? Kenapa gitu kok? Ya maaf gitu kalau ekonomi dulu alhamdulillah gitu. Cuman perasaan nggak tenang ini, kasur empuk. Ya katakanlah kurang apa gitu kan. Harusnya kan tenang tidur gitu ya, tapi ini buatin nggak tenang banget. Perasaan dikejar-kejar, ada yang mengejar gitu. Nah singkatnya itu saya coba beraktifkan lagi zikir jaharnya. Zikir jaharnya itu habis maghrib saya minta kepada atasan, saya nggak bisa lembur terus, saya ingin ada sesuatu pengajian dengan alasan itu. Pertama saya nggak diizinin Pak, sama bos itu. Ya ada bahasa gini-gini. Saya ke hati mengucap, kalau saya di sini kerja memang untuk ibadah gitu, bukan menghalangi ibadah, saya akan terus bertahan. Tapi kalau bahasanya apa? Mudarat apa itu? Maslahat sama mudarat. Nah, gitu maksud saya itu. Pertahankan ya Allah, tapi kalau untuk maslahat mudarat tolong beli gantinya gitu istilahnya. Ganti kuma Allah lah gitu. Saya bilang gitu udah. Enggak Gusti, kuma aja nih. Kalau memang saya ingin bekerja di sini ini maslahat bukan mudarat, ada gantinya yang lebih baik dari ini. Itu spontan. Selama 1 minggu itu, begitu saya mengungkapkan sama atasan saya ingin mengaji, ingin izin gitu. Kalau tiap malam Rabu saya nggak bisa lembur, itu atasan saya spontan mengatakan, kamu tinggal pilih apa yang kamu ucapkan di hati kamu. Kemarin saya kaget, saya punya pikir kok dia tahu gitu.
terserah kamu apa yang menurut di hati kamu ucapkan, saya nggak bakal memaksa, silakan terserah baiknya gimana yang kamu ucapkan di hati kamu. Akhirnya saya ambil keputusan, baiklah Pak, saya mau resign, begini, silakan, saya tidak menghalangi dan tidak akan melarang, itu hak kamu. Di situ saya bulat, Pak, saya resign, singkat cerita, akhirnya saya jadi pejabat pengangguran Jawa Barat. Di situ saya hampir nganggur sekitar 1 tahun lebih. Kembali lagi saya ke Habitat dulu, jualan bakso di sini. Tapi tetap aja Pak, perasaan itu. Pertama kan karena keinginan kita itu kan, doa saya itu, ucapan saya. Saya jualan bakso di masjid. Berarti saya sesuai dengan apa yang saya minta loh. Kan ingin ibadah. Ingin waktu banyak untuk ibadah gitu kan. Wah, ini Allah itu benar. Ya kan gimana saya mintanya. Berhubung saya ini nggak ada background tukang jualan bakso Pak, disitulah pergelutan. Kalau ibarat ujian itu, saya nggak ada pengalaman, nggak ada ilmu buat jualan bakso. Ada suatu ini berontak saya gitu. Ketika jualan sepi, saya protes. Ya Allah, kok jualan saya sepi gitu. Akhirnya ya saya nggak fokus gitu kan. Nggak fokus itu karena ego itu. Nah setelah itu saya ketemulah sama pengusaha gitu. Ada ucapan dari pengusaha, iya. Makanya kalau berdoa itu minta sama Allah itu jangan salah ngomong gitu. Kamu mintanya kan pingin, ini katanya pingin kerja. Begitu kerja kamu ngeluh masalah gaji. Nah sekarang kamu jualan, begitu kasih sepi kamu ngeluh lagi. Jadi makanya kalau doa itu kan jangan salah ucap gitu. Ke Allah mah bubrak aja gitu. Ya intinya ada banyak perubahan saya dengan pengalaman selama masuk thariqat ini. Ternyata mencari ketenangan ini tidak harus dengan banyak materi. Ada sesuatu kejadian yang kemarin anak saya meninggal, mama. Di situ ada yang sangat membuat saya bertanya kepada Allah. Ya Allah, Kau sendiri yang mengatakan bahwa harta dan segala sesuatunya itu adalah titipanmu. Kenapa di saat aku ini merawat titipanmu, kau ambil dengan tidak izin dulu? Gitu. Di situ pergulatan antara emosi, kecewa, gitu kan. Ketika saya almarhum anak saya itu, bukan saya menyalahkan Allah gitu. Kalau memang saya ini dititipkan olehmu, berarti saya dipercaya olehmu. Kenapa ketika kau ambil kau tidak meminta dulu izin sama saya gitu Pak? Itu bahasa saya itu karena ada emosi gitu Pak. Bukan saya menyalahkan takdir atau bukan itu. Singkat cerita, begitu saya ini sama pengerja, karena saya lagi labil, saya bahasakan dengan bahasa perasaan yang saya alami waktu itu. Masa saya nggak bisa lepas, ingat terus. Gimana caranya Pak Ustaz? Akhirnya Pak Ustaz mengatakan zikirin terus, perbanyak. Nggak bisa Pak Ustaz. Semakin saya berzikir malah semakin datang gitu.
akhirnya kan di situ pengusaha mengatakan kan, ya kita tidak mungkin bisa memaksa apa yang kita cintai, apa yang kita inginkan ini akan dimiliki selamanya, karena kita juga akan seperti itu. Sampai ya katakanlah berjalan dengan 40 harinya saya mencoba merelakan gitu kan. Bukan saya tidak ridho, bukan saya tidak ikhlas, bukan saya tidak menerima kenyataan, tapi saya harus menjalani kehidupan ini dengan bersyukur. Saya punya guru hati itu pengersa yang saya rasakan sampai sekarang ini luar biasa. Tanpa barokah aroma seorang musik pengersa, saya terus terang saya nggak tahu Pak, mungkin saya sudah, kalau istilah kasarnya, geus ngaprak kemana-mana. Ternyata ketika kita ditalkin ini, yang saya rasakan sekarang ini, seorang musik pengersa itu selalu tanpa kita minta, beliau lebih memberi, dalam arti kata dia selalu bersama dengan kita. Di situ saya merasakan bahwa ya Allah, alhamdulillah saya dipertemukan dengan seorang pengersa, guru ruh, guru hati saya, yang selama ini saya berpandangan bahwa kehidupan ini harus dihormati, ingin dihargai. Sama orang itu saya ingin disanjung gitu kan. Ternyata setelah saya belajar ini, alhamdulillah sedikit-sedikit kebuka. Oh, kalau kita ingin baik, ya baiki dulu diri kita sendiri. Kita jangan mengharapkan orang lain itu baik sama kita kalau kita sendiri nggak bisa baik. Nah di situ alhamdulillah juga saya merasakan bahwa ternyata ya memang kita ini tergantung hatinya gitu. Menjalani kehidupan ini tidak harus dengan kita harus senang itu dengan ada materi, enggak gitu. Jadi ketenangan hati yang paling mahal ini. Ya, jadi luar biasa pengalamannya. Ada beberapa hal yang tadi sangat menarik. Pertama, ada jurus kehidupan, ada guru